Kembali lagi ke ibadah hari Minggu pelayanan anak-anak GPB Bukit Muria dalam golongan anak kecil. Hari ini Kak Geta akan ditemani oleh Kak Talo, Kak Lisa. Selamat beribadah. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, yuk kita menyanyi lagu Tanganku ke Depan. Yuk, kita berdiri semua. Silakan Kak Talo. Sekarang kita mau nyanyi lagu Duduk Senang Berjalan Senang. Silakan Kak. Kita mau start teduh, lipat tangan tutup mata. Start teduh dimulai. Start teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu pembuka dulu. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 185 bacaan pertama, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Kita pakai gaya ya adik-adik. Silakan Kak Talo. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh berkumpul. Tuhan, kami mau ibadah, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 137 bacaan pertama, Senang Ku Baca Alkitab. Selamat pagi lagi adik-adik. Kita akan baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Pembacaan hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Sekali lagi dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Sebelum kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami menghadap-Mu.
Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami sepanjang hari ini dan seterusnya ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sebaik mungkin. Kami serahkan firman ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Cerita ini terjadi di Korintus, di mana jemaat Korintus mulai berselisih satu dengan yang lain. Seorang dengan yang lain saling menganggap dirinya yang paling utama dan tidak mau memperhatikan satu dengan yang lainnya. Semuanya saling berebutan kekuasaan. Mendengar seperti itu, Paulus yang di dalam penjara merasa sangat sedih. Karena beberapa waktu sebelum Paulus di penjara, Paulus sudah menyampaikan bahwa Kristus hidup bukan dengan kemegahan. Kenapa mereka ingin hidup bermegahkan diri? Sedangkan Kristus harus tetap menolong orang lain di dalam kesengsaraannya. Surat yang ditulis Paulus dari dalam penjara itu disampaikan oleh anak kasihnya, yaitu Timotius, guna memperingatkan bahwa orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus harus segera tobat dan kembali mengingat gaya hidup yang dilakukan oleh Kristus, di mana tidak boleh memegahkan diri dan kita harus memperlihatkan kasih kepada orang lain, utamakan orang lain di atas diri kita sendiri. Dan satu lagi, Paulus ingin jemaat di Korintus itu tidak saling membandingkan diri siapa yang lebih baik, karena Yesus menganggap semuanya itu sama. Jadi orang Korintus itu harus saling menilai orang lain itu sepadan dengan dirinya, sama-sama harus mempunyai hak yang sama, sehingga tidak ada lagi kepentingan siapa yang lebih duluan. Layaknya Sang Kristus, kita tahu bahwa Yesus sendiri sudah melakukan banyak perkara yang luar biasa di luar kemampuan kita sebagai manusia, adik-adik. Contohnya menyembuhkan orang sakit. Ada yang buta, ada yang bisu, ada yang tuli, bahkan ada yang lumpuh ditahirkan. Ada juga penyakit kusta yang dianggap orang-orang itu penyakit orang-orang berdosa, dijauhkan dari masyarakat. Dan ada juga menyembuhkan anak seorang hamba yang dianggap tidak punya hak untuk hidup. Tetapi Allah memperhatikannya. Tuhan Yesus menolong mereka. Orang-orang yang tersingkirkan di mata Tuhan Yesus itu sama, yaitu orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk kita memegahkan diri, kita mempentingkan diri sendiri. Kita harus terjun kepada orang lain, turun membantu orang lain. Dan juga kita harus ingat, seperti Tuhan Yesus, Dia turun dari surga menuju ke bumi untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis layaknya seperti manusia biasa, dan juga Dia membasuh kaki murid-muridnya yang menyatakan bahwa walaupun Dia Tuhan, bukan berarti Dia harus memegah diri. Dia Tuhan harus mengerti bahwa manusia membutuhkan pertolongan. Nah, di sini kita kembali lagi nih diingatin bahwa kita harus segera tolong menolong. Tidak pandang bulu siapa yang harus kita tolong. Apakah dia anak pejabat, dia orang kaya, dia orang yang tampan, ganteng, cantik, segala macam. Tidak. Kita menolong tanpa harus melihat itu semua. Kita harus mengatakan bahwa aku ada untuk menolong orang lain. Dan kita tidak menyombongkan diri karena kita telah menolong orang lain dan mengatakan saya lebih baik daripada kamu karena kamu gak menolong orang lain. Tidak. Tapi itu bukti bahwa kita punya kasih. Kita telah ditolong Allah, kita harus menolong orang lain karena Allah dulu menolong kita. Dan lagi, artinya kita harus merendahkan diri kita. Jangan menyombongkan diri kita kalau udah menolong. Tadi yang kakak katakan, kita harus merendahkan diri. Bukan berarti kita harus dihina atau segala macam, tidak. Merendahkan diri mengartikan kita itu bukan yang sangat-sangat spesial, yang arti kita menolong orang lain itu gak ada apa-apanya, enggak. Kita spesial karena Allah mengasihi kita. Kasih yang kita dapat kita berikan, dan juga kasih yang kita dapat itu kita harus berikan dengan arti sharing means caring. Berbagi artinya memperhatikan orang lain. Jangan merendahkan diri untuk meroket, itu sangat-sangat tidak baik. Itu namanya kesombongan yang disembunyikan, merendah untuk meroket. Tidak. Kita harus menyatakan bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita menolong karena kita tahu kalian butuh pertolongan, karena Allah sudah menolong saya harus menolong orang lain. Nah, diingat kembali,
saat ini kita tahun 2020 ini sedang dalam bencana coronavirus. Ya, corona di mana-mana, kita harus stay di rumah bersama orang tua. Nah, tapi menunjukkan kebaikan ternyata tidak ada batasan lingkupnya. Di rumah pun kita bisa melakukan kebaikan, menolong papa, menolong mama, menolong adik belajar. Tetapi ketika kita sudah menolong, bukan berarti kita menyombongkan. Contoh, mama minta kakak untuk cuci baju atau cuci piring aja, cuci piring. Kamu ternyata kakaknya udah cuci piring, terus mendekatinya, kakak bisa cuci piring, kamu bisa apa? Tidak boleh seperti itu, karena mungkin kakaknya harus lebih baik lagi. Kakak aja bisa cuci piring, kamu adik, ayo bantu kakak atau bantu mamanya. Bisa juga bantu mama ngelap meja atau ngelap kaca. Jadi banyak yang bisa dilakukan tanpa harus menyombongkan diri. Maukah kamu menolong orang lain tanpa pandang bulu atau tanpa kesombongan? Masih takut? Masih ragu? Atau masih ragu-ragu? Lupakan itu semua, karena Allah menolong kita tanpa ragu-ragu. Tuhan tidak takut dengan siapapun untuk menolong kita. Tuhan juga tidak bingung harus berbuat apa, dia langsung turun, kita terselamatkan. Jadi kita harus tetap meneladani kehidupan Tuhan Yesus tanpa pandang bulu, harus menolong orang lain. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan, yuk kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 184 dari pertama dan keempat, bermacam-macam anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo mata dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya, tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Adik-adik, kita akan masuk di doa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami menghadap-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini dan juga firman-Mu ya Tuhan. Tuntun kami terus ya Tuhan, agar kami dapat menolong orang lain tanpa pamrih, tanpa pandang bulu siapa yang akan kami tolong ya Tuhan. Pimpin kami terus dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menyebarkan kasih-Mu dan juga menyatakan iman kepercayaan kepada diri-Mu di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, juga kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan dalam kesempatan ini, di mana dalam masa pandemi ini banyak yang telah terjadi ya Tuhan, baik kerusuhan, ketegangan. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat bersabar dalam masa pandemi ini dan menolong para orang-orang yang bekerja untuk menyelesaikan pandemi ini ya Tuhan. Tuhan juga berkatilah para pemimpin bangsa dan negara kami ya Tuhan, agar dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami ya Tuhan, rekan-rekan kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Jaga kesehatan mereka ya Tuhan, lindungi mereka dari segala macam bahaya, sehingga kami dapat berkumpul lagi suatu saat nanti bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan para pelayan di gereja kami ya Tuhan di dalam masa pandemi ini yang sedang berusaha untuk tetap menyebarkan berita kasih dan keselamatan ke seluruh penjuru dunia ya Tuhan. Berkatilah juga kakak-kakak layan yang sedang berkarya untuk menyampaikan firman-Mu melalui ibadah online ini, dan juga setiap orang yang turut bekerja sama di dalam pembuatan ibadah online ini, sehingga kami dapat terus menyampaikan firman-Mu, sehingga orang-orang yang mendengarkan firman-Mu dapat terus menumbuhkan iman kepercayaan kepada diri-Mu ya Tuhan. Berkati kami terus ya Tuhan untuk terus tetap berkarya dimanapun kami berada. Jaga kami, lindungi kami ya Tuhan. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kiranya Tuhan mau terima melalui kami serahkan doa ini melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau memberi persembahan. Nah, persembahan yang sudah dikasih ke mama papa, adik akan kasih lagi ke mama papa, dan kemudian diteruskan ke gereja ya. Yuk, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 356, bait yang pertama, Ku Beri Persembahan. Persembahan ini ya, lupa tangan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami telah memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan ini untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Nah, sekarang sebelum itu kita mau nyanyi dari lagu Kidung Ceria nomor 256, bait 1 dan 5, Hidup Kita Yang Benar. Setelah kita mendengarkan Injil, setelah kita akan pulang, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, puji dan syukur Tuhan kami menghadap-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami dari awal ibadah sampai dengan saat ini ya Tuhan. Berkati kami agar dapat tumbuh terus di dalam firman-Mu, di dalam iman kepada percayaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat berbuah demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke kehidupan kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat melanjutkan kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.